Jauh sebelum uang kertas dan koin yang kita kenal, manusia menggunakan sistem barter untuk bertukar barang dan jasa. Seorang petani menukar hasil panennya dengan kain dari penenun. Namun, seiring peradaban berkembang, sistem ini menjadi tidak efisien. Bagaimana cara menukar sapi dengan sekeranjang apel? Perlu ada perantara yang dapat diterima secara universal. Maka, muncullah uang komoditas, seperti koin emas dan perak, yang memiliki nilai intrinsik. Emas dan perak menjadi alat tukar standar. Namun bahwa koin dalam website sangat berat dan risiko. Kisah uang fiat dimulai di Tiongkok, pada masa dinasti Tang, 619-907 M. Perdagangan meningkat pesat, sehingga permintaan akan koin logam melampaui pasokan. Para pedagang yang sudah terbiasa dengan nota kredit, mulai menggunakan selembar kertas atau wesel sebagai ganti koin berat. Pada masa dinasti Yuan, uang kertas menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah. Pemerintah menyadari bahwa mereka bisa mengontrol peredaran uang dengan mengeluarkan uang kertas, yang nilainya tidak lagi terikat pada komoditas fisik seperti tembaga, melainkan pada ketetapan pemerintah. Namun, pencetakan uang yang berlebihan tanpa kontrol memicu hiperinflasi, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada uang kertas. Konsep uang kertas menyebar ke dunia barat pada abad ke-18. Saat Perang Saudara Amerika berkecamuk, pemerintah AS mengeluarkan uang kertas yang dikenal sebagai greenbacks untuk membiayai perang. Uang ini tidak didukung oleh emas, menjadikannya salah satu bentuk uang fiat pertama di Amerika. Meskipun sempat kembali ke standar emas, tren global mulai bergeser. Negara-negara besar menyadari bahwa mereka membutuhkan fleksibilitas moneter. In alle dominants awak verklayes. Puncaknya terjadi pada tahun 1971. Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, mengumumkan keputusan yang menghentikan konvertibilitas dolar AS ke emas secara langsung. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan Nixon Shock, dan secara efektif mengakhiri sistem Bretton Woods, yang mengikat nilai mata uang dunia dengan dolar, dan dolar dengan emas. Sejak saat itu, nilai dolar AS tidak lagi didasarkan pada komoditas fisik, melainkan pada kepercayaan penuh dan kredit dari pemerintah AS. Keputusan ini menjadi titik balik bagi ekonomi global, dan sebagian besar negara besar di dunia pun turut mengadopsi sistem uang fiat. Hari ini, hampir semua mata uang di dunia adalah uang fiat. Nilainya ditentukan oleh kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral dan pemerintah, berdasarkan penawaran dan permintaan, serta stabilitas ekonomi. Meskipun memiliki risiko inflasi, uang fiat memungkinkan pemerintah untuk merespons krisis ekonomi dengan lebih cepat, mencetak uang baru untuk merangsang pertumbuhan. Perkembangan terus terjadi, dan kini kita melihat evolusi uang fiat ke bentuk digital, seperti mata uang digital bank sentral (CBDC). Namun, dasarnya tetap sama, sebuah sistem yang berjalan berdasarkan kepercayaan pada pemerintah dan otoritas moneter yang berwenang. Dari lembaran kertas di Tiongkok kuno, hingga transaksi digital saat ini, sejarah uang fiat adalah kisah tentang pergeseran dari nilai intrinsik ke nilai berdasarkan kepercayaan. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap lembar uang, terdapat janji dari sebuah negara.